terjerat tipu daya. Entah salah siapa, tunjuk hidung tutup mata. Sandiwara yang gila tentang narkoba. Segala cara bisa diharapkan. Sikap jahat, buai nafsu sesaat. Angan-angan gila bersarang di kepala. Nikmat buai belaka, nafsu sesat terjerat tipu daya. Entah salah siapa, tunjuk hidung tutup mata. Sandiwara yang gila tentang narkoba. Angan-angan gila bersarang di kepala. Nikmat buai belaka, nafsu sesat terjerat tipu daya. Andaikan ku bisa merubah segalanya. Sandiwara yang gila tentang narkoba. Ketika bangsa hancur telah pemain sanjang kepala. Laknat, penjara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patrol Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di BNN Kota Tangerang, bertemu langsung dengan Bapak Satria Ika Putra SHMH. Beliau adalah selaku kepala di BNN Kota Tangerang ini. Apa kabar Bapak? Baik, Sehat Pak? ya alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya Pak, maksud kunjungan kami selaku awak media dari Patrol Indonesia ingin evaluasi Pak apa yang menjadi kinerja di BNN ya Pak ya. Apa sih apa yang menjadi program yang Bapak terapkan terhadap pelayanan kepada masyarakat Pak di BNN? Minta waktunya mau dijelaskan Pak. Makasih. Saat ini BNNK Kota Tangerang ya, itu sama dengan BNK di Kabupaten Kota lainnya di Indonesia. Punya kegiatan utama itu yang pertama itu bidang edukasi, penyuluhan, pemberian informasi pada warga masyarakat setempat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Dengan program P4GM. Itu memberikan semacam wadah bagi kita memberikan informasi langsung ke masyarakat tentang bahayanya narkotika dengan di awal pencegahannya. Karena bagaimanapun orang bijak bilang mencegah lebih bagus daripada mengobati ya. Jadi kita mencegah dulu, jadi agar sampai ke masyarakat bahwa
pengetahuan tentang yang berbahaya, apa itu bahaya narkotika, bagaimana narkotika itu sampai ke mereka. Jadi biar mereka jangan sampai mencoba untuk menyalahgunakan tentang narkotika ini. Dengan dasar mereka tidak tahu caranya ada dua macam. Pertama, kita giat langsung di on the spot. Penyuluh kita datang ke lokasi baik dengan permintaan ataupun tidak inisiatif sendiri, berikan penyuluhan. Yang kedua, kita mengundang. Kita sudah mulai giat kita mengundang namanya sahabat remaja. Kita mengundang ke sekolah-sekolah, kita rekrut di sekolah. Kita minta dikirimkan wakilnya yang terbaik dari sekolah-sekolah di Kota Tangerang untuk kita edukasi di satu tempat bersama-sama. Jadi ada dari Depkes, Depsos, kepolisian, BNN. Nah, kita berikan edukasi ke mereka ini, pelajar-pelajar yang masih muda ini. Karena dalam konteks sekarang kan medianya online, Mas. Nah, jadi mereka ini kita tularkan. Jadi kita harapkan mereka memberikan pengalaman mereka ini ke kawan-kawannya lewat media online. Karena mereka kan sekolah nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita mengumpulkan pemuda-pemudi di Kota Tangerang untuk kita latih menjadi relawan narkotika. Ya, jadi untuk bisa langsung ke lapangan memberikan edukasi tentang penyalahgunaan narkotika ini, bagaimana bahayanya, bagaimana dampaknya bagi masa depan mereka sebagai remaja. Yang ketiga, kita memberikan giat rehabilitasi. Jadi, bagaimana kita meyakinkan bahwa para pemakai pecandu itu adalah korban penyalahgunaan narkotika, bukan penjahat yang harus kita penjarakan. Karena narkotika itu adalah sakit, semacam kecanduan narkotika itu bukan penyakit di otak yang tidak akan sembuh dengan dipenjara. Dia harus sembuhkan dengan rehabilitasi, terapi-terapi yang digunakan secara medis. Nah, itu kita undang mereka, berikan edukasi agar segera mudah melaporkan diri ke BNN setempat untuk ke kliniknya, kita punya klinik atau ke rumah sakit terdekat yang sudah disetujui oleh negara sebagai IPWL, instansi penerima wajib lapor untuk narkotika. IPWL ya, Pak? Instansi penerima wajib lapor. Nah, itu sudah ada daftar itu dari Kemenkes itu, ada orang yang tunjuk ya. Dengan melaporkan diri, maka dia tidak akan dilibatkan dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh aparat, karena dia melaporkan secara sukarela, voluntary. Nah, dengan itu mereka punya hak untuk direhabilitasi secara gratis sampai sembuh, asal mengikuti tahapan-tahapan rehabilitasi tersebut. Kalau dia masih tahapan ringan, bisa kita rawat jalan, konsultasi dokter aja. Kalau rawat menengah ke atas, kita rujuk ke LIDO, lembaga balai rehabilitasi BNN di Sukabumi. Siap, baik Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah apa sih Pak yang ada penerapan edukasi dari kementerian atau dari BNN pusat yang bisa diarahkan untuk di BNK Kota Tangerang ini Pak? Untuk yang tahun 2021 kita punya giat yang jualan utamanya gitu namanya program Indonesia Bersinar. Indonesia bersih dari narkotika. Nah, sebagai sampling nanti kita akan mulai turun langsung ke kelurahan-kelurahan dengan giat nama kegiatannya Desa Bersinar. Jadi kalau di itu tingkat kota kan adalah desa, jadi kita ganti dengan kelurahan bersinar. Tahun ini giat sudah mulai tahun kemarin. Tahun kemarin kita tunjuk itu di kelurahan Karawaci. Nah, sudah berlangsung giatnya. Tahun ini kita beralih ke kelurahan Pinang di Kota Tangerang. Jadi semua kegiatan kita akan khusus sana sebagai percontohan, nanti akan bisa digunakan untuk kelurahan lainnya. Gitu. Koordinasinya dengan kelurahan apa dengan langsung ke kecamatan apa kecamatan? Nah, kita akan langsung ke kelurahan, jadi kita sudah langsung bersama dengan lurahnya langsung. Di Kelurahan Pinang dengan lurahnya. Nah, itu dengan kelurahan nanti akan membuat skep warganya yang bisa ditunjuk mereka. Nah, kasih nama kita, ini SKK, itu sebagai agen pemulihan dan relawan anti narkotika. Sampai saat ini dalam program tersebut mendapat antusias dari masyarakat? Alhamdulillah dapat antusias. Seperti yang kita undang datang, warga yang diminta untuk jadi relawan ada, mendapatkan dan bersedia kita latih. Baik Pak. Ya Bapak, kemudian nih Pak, apa sih Pak yang menjadi prioritas Bapak selaku kepala di BNK Kota Tangerang ini yang bisa Bapak sampaikan dalam bentuk pelayanan ke masyarakat, ke publis dalam segi
untuk penerapan kinerja yang benar-benar maksimal demi mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, generasi bangsa dari bahaya narkoba, juga apa yang menjadi kepedulian Bapak terhadap generasi penerus bangsa yang bebas dari narkoba. Terima kasih. Kebetulan tanggal 28 kemarin kita mencanangkan bahwa Badan Narkotika Kota Tangerang mencanangkan ikut dalam pembangunan zona integritas WBK, WBBM, wilayah bebas korupsi, wilayah bersih melayani. Artinya kita sebagai ASN itu siap untuk melayani warga masyarakat. Nah, BNN Kota Tangerang hadir di Tangerang ini untuk melayani warga masyarakat Kota Tangerang dalam hal edukasi penjualan narkotika, rehabilitasi yang korban yang narkotika, baik warga masyarakat yang ingin meminta surat keterangan bebas narkotika. Jadi kita melayani, memang tujuan untuk melayani warga Kota Tangerang. Itu utama kita agar keberadaan BNN ada manfaatnya di sini. Gitu. Nah. Untuk kepeduliannya Pak terhadap korban-korban narkoba yang mungkin Bapak bisa melihat secara by data dari semua kelurahan atau apa, bahkan beberapa kasus yang ada dari Kota Tangerang ini, itu kan ada terindikasi Pak dari golongan masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah atau gimana. Bagaimana sih Pak cara-cara menyikapi yang menjadi kriteria khusus Bapak selaku kepala BNK Kota Tangerang ini untuk segi kebijaksanaan apa yang menjadi prioritas terhadap rakyat menengah ekonomi ke bawah ini Pak? Terima kasih. Kalau untuk penegakan hukum Mas ya, tidak ada perbedaan. Baik. Semua warga itu sama, mau dia ekonomi bawah, menengah, atas sama. Ya, selama dia melanggar hukum, dia harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum. Baik. Nah, tapi sebelum itu terjadi, kan kebanyakan yang ekonomi menengah ke bawah ini nggak mengerti hukum ini, nggak mengerti apa itu narkotika. Baik. Akhirnya mereka terperdaya, terjebak atau segala macamnya karena tidak mengerti, tidak tahu apa itu narkotika. Nah, itu yang akan cegah sebelumnya. Jangan sampai mereka itu melanggar tuntutan narkotika karena tidak tahunya mereka. Nah, kita turun ke lapangan, kita berikan edukasi tadi itu, agar jangan terjadi tidak tahu mereka akhirnya berhadapan dengan hukum, dengan aparat narkotika. Kalau sudah kena nantinya, ya pasti harus dipertanggungjawabkan sama sebenarnya. Sama. Cuman bagi mereka yang betul-betul memang menyalahguna narkotika, betul-betul dia korban penyalahguna yang ketergantungan dengan narkotika, akan kita prioritaskan bagaimana bisa direhabilitasi. Karena bagaimanapun narkotika itu kecanduan narkotika itu penyakit yang tidak bisa disebutkan secara langsung oleh dengan penjara. Penjara itu nama ultimum remedium. Hal terakhir yang akan kita kenakan. Nah, kalau memang dia memang pecandu, pemakai yang edik, yang butuh perawatan, yang kita akan rehabilitasi nantinya. Semaksimal mungkin jangan mengabaikan haknya untuk direhab gitu loh. Nah, di penghujung wawancara kita nih Pak, apa yang menjadi pesan-pesan khusus Bapak yang bisa disampaikan ke masyarakat atau harapan ke depannya untuk BNK ini yang dari Kota Tangerang agar lebih maju, lebih diakui keberadaannya oleh masyarakat Kota Tangerang ini? Saya mau mengharapkan bahwa di Tangerang ini warganya jangan pernah coba-coba untuk menggunakan narkotika. Artinya tindakan pertama kita untuk memakai narkotika itu perlu dipikirkan dengan matang, karena yang pertama memakai itu memang kita menentukan. Tapi yang berikutnya bukan kita lagi, udah obat yang mengarahkan lagi. Ya, pikiran waras kita akan berkurang, ditekan ke bawah, kebutuhannya akan meningkat, memakai narkotika berkurang itu. Jadi makanya jangan pernah mencoba untuk memakai narkotika, jangan pernah berusaha dengan narkotika. Kalau sudah terkena pun jangan malu-malu untuk melaporkan diri untuk rehabilitasi, agar kita bisa melakukan pengobatan, rehabilitasi secara medis ataupun fisik pada mereka. Karena kalau dia tidak melaporkan secara voluntary atau sukarela, dia akan kemungkinan nanti suatu waktu berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah, akan terjadi rehabilitasi secara compulsory. Artinya compulsory itu artinya pemakai pengguna yang berhadapan dengan hukum baru dilakukan rehabilitasi. Tapi dampaknya sudah mengarah ke pemidanaan di sana. Baik Pak. Nah, itu yang ketiga. Jangan sampai mencoba-coba untuk menggunakan narkotika, itu aja. Baik Pak.
Dan di penutup wawancara kita nih Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih mungkin kepada Bapak Gubernur Banten, Bapak Wali Kota dan para terkait atau dinas terkait yang bisa Bapak sampaikan yang mana dengan dukungan dari Pak Gubernur Wali Kota dengan instansi lainnya yang mendukung BNK di Kota Tangerang ini yang menjadi lebih baik dengan kinerja yang profesional dan amanah. Ya. Terima kasih. Dari awal berdirinya BNK Kota Tangerang ini memang kita sepenuhnya didukung oleh Pemko Kota Tangerang. Saya berterima kasih kepada Wali Kota yang sudah memfasilitasi kita dengan gedung, dengan sarana prasarana hingga kota BNN bisa hadir di Kota Tangerang ini. Nah, di dalam perjalanannya juga kita akan banyak bekerjasama dengan Kesbangpol, yang akan merupakan mitra kerja kita di pemerintah Kota Tangerang. Kita mereka selalu hadir, ya, selalu bersinergi dengan Kesbangpol. Nah, dengan mitra tetangga kita kepolisian, saya juga selalu berkoordinasi dengan kasat narkotika, karena dengan mereka kita selalu bersinergi Mas tentang penanganan narkotika di Kota Tangerang ini, karena mereka lah yang lebih dulu menguasai tentang peta penyalahgunaan narkotika, peredaran narkotika di Kota Tangerang, karena punya aparat yang banyak, SDM yang lebih besar ini cakupannya sampai ke polsek-polsek, sementara kita kan cuma di kota ini. Nah, mereka kita gandeng dan alhamdulillah kita hubungan baik dengan kepolisian Kota Tangerang untuk menjadikan Kota Tangerang ini bebas narkotika. Nah, demikian wawancara saya bersama Bapak Satria Ika Putra SHMH, yang mana beliau sangat tegas dan berintegritas dalam mutu pelayanan yang berkualitas diberikan kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak berani mencoba-coba apa yang menjadi penyalahgunaan narkoba seperti ini Pak ya. ya. Agar Indonesia bisa lebih maju dan lebih berprestasi generasi penerus bangsa ke depannya. Amin. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lupa. Sehat selalu, sukses selalu. Sama-sama. Amin.